Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kerja Onlineku ya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang agregator lagi ya, dan kita akan mereview agregator Offstep ya. Alasannya kenapa Bang kok pindah ke Offstep ya? Ini ceritanya ya, akun gue yang ada di Lender kena suspend atau kena banned ya. Karena ketahuan ngepush, padahal pushnya itu ya nggak terlalu banyak sih. Push kayak biasa kayak di sound on gitu ya, 1000 push kayak gitu per lagu. Tapi ternyata lender galak banget guys ya. Namanya juga agregator berbayar mungkin ya, makanya dia galak banget langsung disuspend ya. Untuk akunnya kita masih bisa buka, cuma untuk rilis kita udah nggak lagi bisa ya. Nah kayak gini ada tulisannya ya. Memang udah disuspend dan semua rilis yang ada di sini musiknya udah di take down semua atau berhentikan oleh pihak lender, sehingga ya di DSP juga udah nggak ada lagi. Makanya gue nyari agregator lain buat pindahan ya, dan nemu Offstep. Nah bagi kalian yang kemarin pengen lihat statistiknya lender kayak gini ya, aslinya ini udah ada earning yang masuk. Padahal gue gabungnya kan di bulan Maret ya, Maret tanggal 4 tuh gue baru mulai rilis gitu. Tapi di sini ada pemasukan dari Februari 0,1 ini nggak tahu dari apa ya. Tapi gue gabungnya seingat gue itu bulan Maret ya. Bulan Maret tanggal 4 gitu. Itu baru gabung. Dan lihat untuk pembayarannya sebenarnya lumayan untuk lender ya. Satu pemutaran aja kita dapatnya 0,01 kan lumayan aslinya. Nah, sedangkan untuk bulan Maret ke atas itu pemutaran gue lumayan ya. Gue pushnya juga sama sih kayak yang gue pakai di sound on. Tapi di sound on aman-aman aja gitu. Meskipun stream hasil push itu biasanya akan hilang lagi ya. Jadi yang masih sisa itu memang yang stream-stream organik biasanya. Jadi yang bertahan ya. Tapi biasanya paling enak memang paling cocok kalau cuma buat pancingan ya. Biasanya kalau lagu setelah habis di push itu rada naik gitu. Untuk real time-nya itu bakalan rada jalan. Kalau kalian lihat ya, kalau di sana masih jalan ini sudah real time-nya udah natural semua ya. Udah nggak pernah tapus soalnya kan kemarin fokusnya di lender. Dan alhamdulillah untuk sound on-nya masih lumayan lah ya. Untuk Spotify masih ya 1000-an untuk real time per harinya dari lagu yang ada. Dan ini yang kemarin menggunakan teknik efek host ya. Ada peningkatan juga ya untuk pembuatan videonya dan juga stream video di TikTok ya. Lumayan ternyata, nanti bisa dilanjut kayaknya ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang Offstep, tapi kalau boleh gue bandingin, Lender masih tetap yang terbaik sih. Selama kalian mainnya main jujur-jujur aja ya. Main di garis lurus ya. Kalau kalian main agak nakal kayak gue kayaknya ya bakalan kena banned kayak gini resikonya ya. Ini adalah agregator yang cukup bagus menurut gua ya. Kalau kalian bisa menghandlenya dengan bagus, dan kalau kalian memang ingin sedikit agak nakal ya, kalian bisa menggunakan sound on ya. Sepengalaman gue sound on sampai hari ini masih cukup aman kalau cuma sekedar push tipis-tipis ya. Bukan push royalty ya, push tipis-tipis saja. Misalnya push sekedar 1000 push gitu buat naikin real time gitu kan, biar real time-nya jalan. Biasanya kalau setelah habis di push itu real time-nya akan jalan dan organiknya bisa kepancing. Tapi semua juga tergantung lagu kalian juga ya. Jadi kayak gini. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasannya ya, kita akan membahas Offstep ya. Jangan lupa bantu like, share, dan subscribe ya. Kalau sudah, langsung saja kita ke intronya. Nah, oke ya, langsung saja. Kita di sini langsung akan berpindah untuk membahas Offstep ya. Akhirnya gue pindah ke Offstep. Kenapa lo pindah Offstep Bang, bukan ke yang lain? Kemarin udah coba layanan Amus ya, Amus atau Amus itu, dan ternyata dia tidak menerima musik AI guys ya. Jadi gue cari yang sekiranya agregator yang menerima musik AI dan yang di situ dia tergabung di discovery mode. Maksudnya ini loh. Nah, kemarin waktu gabung di Lender kan fitur campaign ini kan sudah aktif kan. Dan untuk gabung di fitur campaign ini ada beberapa syarat yang harus kalian penuhi, yaitu yang pertama adalah listener kalian, bulanan kalian itu harus mencapai minimal 25.000 listener. Dan yang kedua, kalian tergabung di salah satu agregator yang memang ya mendukung dengan fitur campaign ini ya. Dan salah satunya adalah Lender, DistroKid, Amus, dan juga ini Offstep ya. Dan ada beberapa yang lain yang nggak gue sebutin intinya. Kenapa gue pilih Offstep ya? Karena pertama dia lebih murah ya. Untuk paketannya lebih murah, dan yang kedua kita tidak ada kewajiban untuk memperpanjang per tahun.
Kalau di DistroKid itu kita harus memperpanjang terus ya per tahun. Kalau tidak kita perpanjang itu biasanya akan di take down lagu kita, akan dihilangkan dari DSP karena tidak memperpanjang. Makanya gue pilihnya yang upstep, yang dimana kita nggak ada kewajiban perpanjangan tiap tahun, tapi nanti kalau kita sudah tidak kita perpanjang, sistemnya akan mirip kayak sound on bagi hasil ya. Kalau nggak salah 15 banding 85%. Dan selain itu alasannya karena harganya cukup murah ya. Ini kalau kalian lihat ya, di bagian harga untuk basicnya saja itu sekitar $12 per tahun. Ini sangat murah sekali menurut gua ya dibandingkan yang lain, meskipun untuk fiturnya memang rada terbatas ya dibandingkan yang lain, tapi ya namanya agregator itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi yang penting di sini dia sudah memiliki fitur unlimited music distribution ya. Lalu di sini juga social platform, dan lebih enaknya lagi kalau di Upstep ini musik kita juga masuk di YouTube Short ya. YouTube Short ya. Apa itu? YouTube Library lah, dimasukkan ke situ juga. Nggak tahu kalau agregator lain apakah juga dimasukkan di YouTube Short apa enggak, tapi intinya kalau di Upstep ini dia dimasukkan juga di YouTube Library guys. Itulah ya salah satu keunggulannya. Kalau di Sonon kayaknya nggak ada. Ya, langsung ada basic financial toll, lalu langsung kita juga sudah mendapatkan 100% royalty ya selama kita subscription di sini. Lalu ada lagi share in, general support, supportnya juga lumayan fast respon. Lalu kita juga dapat UPC dan ISRC gratis. Ini kayaknya udah hal yang wajib ya untuk beberapa agregator berbayar. Karena memang untuk beberapa agregator lain itu untuk mendapatkan UPC dan ISRC itu kita harus bayar lagi guys. Dan ada pun salah satu kekurangannya ini ya, untuk deliverynya hanya sekitar total 45 lebih DSP guys ya. Berbeda untuk beberapa agregator lain, mungkin ada yang sampai 150. Tapi menurut gue ini nggak terlalu signifikan juga sih menurut gue ya. Karena kita ini targetnya juga jelas ya. Tertarget yaitu di Indonesia, dan di Indonesia itu mungkin yang paling populer juga paling Spotify ya kan, kayak gitu, TikTok ya dan sejenisnya. Lalu ada one click album takedown, ini yang paling penting ya. Fitur ini nggak ada di sound on masalahnya. Untuk take down lagu kita harus pengajuan manual menghubungi customer support. Tapi kalau di sini ya sama kayak di Lender, kita bisa men-take down lagu kita hanya dengan sekali klik gitu tanpa harus bilang ke customer service ya. Misal kita mau pindah agregator ya, memindahkan lagu kita ke agregator lain, kan syaratnya kan kita harus men-take down dulu semua lagu kita di agregator sebelumnya gitulah. Kayak menarik dari peredaran ya. Ini sangat penting sekali. Lalu kita juga bisa dapat Spotify for Artist, langsung dapat artist profile selection. Lalu ada YouTube official artist channel juga bisa. Dan yang satu lagi ya, kita juga mendapatkan konten ID ya untuk paket basic ini. Kita juga mendapatkan konten ID. Jadi kalian nggak usah khawatir. Tapi ini untuk hanya satu artis ya. Langsung ada yang $48 ini bisa untuk 2 artis. Lalu ada beberapa fitur lagi ya, tambahan ya. Ini ada pre-save, langsung fan email, pro generator, album editing ya, basic monthly analytic. Nah, dapat kalau yang paketnya intermediate ya. Yang untuk paket basic kayaknya analitiknya kita nggak dapat. Itu sih kekurangannya ya. Salah satu kekurangan dari paket basic, kita nggak dapat analitiknya yang jelas ya. Lalu ada daily stat ya yang tidak kita dapat di paket basic juga. Lalu ada converter, amplifier, Apple demographic, TikTok stat juga kita nggak ada ya di paket basic, adanya harus di paket intermediate ya. Ini bisa untuk 2 artis, langsung musik chart, playlist placement tracker, lalu ada konten ID tracker. Jadi dengan adanya konten ID tracker ini kita bisa mengecek lagu kita dipakai oleh video-video mana saja yang ada di YouTube ya. Ini mungkin penting bagi kalian yang memang ingin mendalami di konten ID ya, bermain konten ID ini kayaknya butuh banget. Jadi kalian bisa tahu musik kalian dipakai berapa kali dan di video mana aja gitu ya. Lalu ada yang paling tinggi itu paketnya paket advance ya, yang $96 per tahun. Aduh, bisa untuk 4 artis ya. Ada tim release, advance store distribution, pre-order ya, lyric distribution, managing territory, YouTube claim removal ya. Dan satu lagi nih ya kekurangannya ya, yang ada di Offstep ini, kita nggak bisa me-whitelist channel kita ya, kecuali kita membeli paket yang advance ini guys ya. Jadi kita nggak bisa menghapus klaim dari video YouTube kita, walaupun itu channel artis gitu, nggak bisa ya, kecuali kita membeli paket yang advance ya. Itulah kekurangannya.
Jadi kalau mempertimbangkan dari ini semua sebenarnya yang masih the best menurut gua untuk paket berbayar sih masih lender ya. Masih lender sementara ini menurut gua. Tapi ya itu tadi galaknya minta ampun, dan karena udah ke Bennett kita nggak bisa mendaftar ulang lagi dengan akun lender dengan artis dan lagu yang sama gitu ya. Iya mau nggak mau harus pindah kayak gini. Lalu apa yang ingin kalian tahu adalah mungkin untuk pembayaran ya, pembayaran monthly report ya. Di bagian sini nanti ada monthly report. Di sini belum ada ya karena memang baru saja pindahan gua ya, baru aja pindahan. Dan di sini untuk payetnya kita bisa menggunakan akun bank ya, menggunakan Tipalti di sini akun bank dan juga menggunakan PayPal bisa ya. Bahkan untuk akun bank lokal juga bisa sih ya. Ya. Dan ini untuk minimal WD-nya, ini juga salah satu kekurangan dari Offstep, yaitu minimal WD-nya itu cukup besar, 50 US dollar. Jadi kalau belum mencapai 50 US dollar, kalian belum bisa melakukan WD guys ya. Berbeda dengan beberapa agregator lain yang bahkan kemarin ya, lender itu minimal WD-nya itu sekitar hanya $1 aja. Dan di sini kalau kalian lihat ada tulisan min 4 dolar ya. Jadi ini juga menjadi hal yang aneh menurut gua dan salah satu kekurangan dari Offstep. Kenapa? Ketika kita menautkan ya pertama kali melakukan setting WD menggunakan akun Tipalti, maka kita akan mendapatkan chart ya, mendapatkan potongan ya $4 ini, maka menjadi min di akun kita. Ini setelah gue tanya ke bagian support itu ternyata ini adalah biaya untuk pengaktifan penautan ulang akun Tipalti kayak gitu. Waduh, ini apalagi ini. Intinya kita kena potongan $4 inilah ya. Ini nanti akan diambil dari saldo kita potongan ini ya. Dan nggak tahu juga gimana kok bisa kayak gitu ya. Dan kalau kalian lihat di sini ya, ini ada bagian katalog ya, katalog. Nah, di sini saya sudah merilis lagi beberapa single dan album ya. Dan ini yang album dari yang kemarin sudah tak rilis ulang di sini. Dan ini ada beberapa single baru yang saya rilis di sini. Kalau kalian tanya berapa lama Bang untuk waktu approvalnya, itu sekitar 2 sampai 3 hari ya. 2 sampai 3 hari menunggu untuk waktu approval. Sedangkan untuk waktu distribusinya ya tergantung kalian, tapi tetap butuh waktu untuk bisa online di Spotify itu butuh waktu. Dan sepertinya untuk yang di TikTok itu lebih lama ya, lebih lama. Nggak tahu kenapa. Sepertinya diprioritaskan ini sih ya sekitar Spotify dan sejenisnya guys ya. Ya itulah ya. Mungkin di sini memang dia memiliki kelebihan yaitu harganya lebih murah kalau kalian pengen hal-hal yang mencoba hal premium, dapatkan konten ID juga. Ini bisa menjadi solusi sih buat kalian ya. Sebelum kalian membeli paket yang lebih mahal atau pindah ke agregator lain yang sekiranya lebih mahal. Apalagi kalau kalian pemain AI kayak gua, kalian nggak bisa mengambil sembarang agregator. Takutnya nanti kalian sudah daftar ternyata agregatornya nggak support musik AI kan sayang banget kalian udah bayar kan. Jadi sementara ini ya yang support musik AI yang sudah gua coba ya, yang musik gratisan itu ya SoundOn udah pasti agregator gratisan itu support masih musik AI. Langsung lender sudah pasti support musik AI karena udah gue coba juga. Langsung ini ya Offstep ini termasuk yang support musik AI. Lalu kalau nggak salah gue dengar kabarnya itu DistroKid juga hasilnya support musik AI ya. Dan untuk beberapa hal kemarin yang pernah gue coba nggak support AI itu Amus sudah pasti nggak support musik AI karena gue udah coba. Ya jadinya kayak gini lah. Kalau kalian pengen daftar nanti ya sudah tak taruh link di deskripsi. Kalau kalian memang ingin gabung ya linknya buat di deskripsi. Pengen ikut lender atau ikut yang Offstep ya monggo. Tapi kalau kalian memiliki duit lebih sih mendingan di lender kalau menurut gua. Selama kalian mainnya memang main aman, main bersih ya. Sedangkan kalau kalian main rada nakal kayak gue dimana kita coba untuk push 1000 stream dulu gitu kan buat pancingan. Mungkin sementara kita bisa mencoba hanya untuk agregator gratisan aja yang itu ya cari amannya aja. Di SoundOn itu udah pasti aman. Kalau memang masih aman kalau itu ya. Selama kita nggak push banyak-banyak push royalty beda lagi urusannya ya. Kalau di Offstep ini gue belum pernah nyoba apakah tetap aman kayak di SoundOn ataukah segala lender ya. Nanti coba kita update aja tapi kayaknya ya nunggu-nunggu aja dulu ya soalnya ini juga baru aja rilis ya kita akan menunggu lagi sampai Mei ya 11 Mei nanti akan aktif lagi ini untuk discovery modenya. Kalau discovery udah aktif kayaknya kita nggak butuh lagi yang namanya push. Kenapa ya sayang banget kalau di push ngapain karena nanti kalau discovery-nya aktif kita akan otomatis dipromosikan oleh Spotify gitu tanpa mengeluarkan modal apapun gitu dan itu lebih legal kan. Nah kayak gini
Jadi listenernya ini kemarin turun ya, soalnya gue di take down itu di suspend sejak tanggal 29 ya. Dan beberapa hari itu kosong semua ini jadinya. Yang masih sisa itu yang dari sound on ya, yang dari sound on yang masih sisa ya. Ya mungkin itu bisa menjadi pengalaman buat kalian ya. Kalau pengen mencoba off step ya silakan. Atau pengen tanya-tanya dulu silakan tanyakan di kolom komentar ya. Kalau pengen daftar ikutan silakan cek aja di link yang ada di deskripsi yang udah gue sertakan kalau pengen ya. Monggo. Thank you udah menonton ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.